Nah, belum lagi ada isu lagi terkait dengan faktor penyebab korupsi ini adanya dinasti politik ataupun lingkungan birokrasi yang diisi oleh kekerabatan ataupun keluarga ataupun koleganya, Pak. Nah, ini menjadi isu sejak dulu sampai sekarang masih terus mencuat seperti itu. Sebenarnya ini bisa diobati dengan cara apa, Pak ini, Pak? Secara simpel kalau saya sebut diobati dari masyarakatnya, kecerdasan pemilih ya. Itu saya kira kunci pertamanya ya. Jadi ketika sebenarnya dinasti politik itu kan ya kalau masyarakatnya sudah well informed gitu kan, sudah memiliki pemahaman yang baik, memiliki kecerdasan yang cukup untuk menilai calon, itu saya kira dinasti politik itu secara alamiah akan hilang gitu kan ya. Kalaupun masih bertahan, tetap bertahan dalam artian memang orang-orang dari dinasti itu memang punya kualitas gitu kan ya. Ya, tadi sebenarnya bukan dinastinya yang bermasalah, sebenarnya yang bermasalah adalah apakah orang-orang yang terpilih tadi itu memiliki kualitas yang baik tidak, gitu kan, memiliki komitmen yang baik tidak, memiliki track record yang baik tidak, gitu kan ya. Dan itu akan kembali ke tadi sebenarnya kuncinya di masyarakat ya, pemilih. Ketika pemilih itu bisa menilai dengan baik, dengan jernih ya Mas, dengan objektif begitu, maka harapannya apakah dia bagian dari dinasti atau bukan dinasti, sepanjang calon itu memang qualified, ya akan terpilih gitu kan ya. Namun pada kenyataannya kemudian yang terjadi adalah dinasti-dinasti seringkali menang gitu kan ya. Di beberapa tempat dinasti itu bisa eksis begitu ya. Itu juga berbagai sebab juga gitu kan. Kalau kita memperbincangkan itu bisa sampai dini hari atau sampai besok ya. Jadi perlu banyak hal yang sebenarnya isu-isu pilkada atau pemerintahan daerah itu memang complicated gitu. Oke, Dan sangat menarik beragam. ya beragam ya. Oke, kalau bisa dibahas sampai besok pun juga nggak selesai ya, Pak ya. Ini artinya berarti pemilih yang cerdas ini nanti akan menghasilkan kualitas kepala daerah yang baik pula. Jadi intinya masyarakat juga cukup berperan sekali ya, Pak ya. Ya. Nah, terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, Pak. Ini sebenarnya kalau dari ditinjau masa pilkada tahun 2005 hingga sekarang, ini kalau kita tinjau ini paling enggak mereka melakukan tindakan suap, kemudian gratifikasi, kemudian meminta fee seperti itu dari hasil proyek seperti itu. Nah, ini apakah fenomena ini akan terus berlangsung, Pak, dari kacamata Pak Didi sendiri? Ya, tentu kalau saya berharap ya jangan berlangsung terus. Dan publik berharap tentu tidak berlangsung ya. Artinya sekali lagi kalau kita mendasarkan bahwasanya idealitas dari sistem pemerintahan otonomi daerah itu ya harapannya pemerintahan itu bisa berjalan akuntabel gitu kan, memiliki akuntabilitas yang baik terutama kepada publik gitu kan ya. Salah satunya ditunjukkan oleh pemerintahnya bersih ya, dan berwibawa tentunya ya. Nah, namun kalau kita tadi pertanyaannya kalau memang kita mencoba mengkritisi ya pada kondisi yang saat ini ya. Jadi kalau kita berbicara dalam hal yang kritis, tentu saya kok belum menemukan bukti bahwasanya kondisi ya atau kepala daerah itu tidak melakukan penyimpangan itu akan hilang, itu kok dalam waktu dekat kok saya masih agak pesimis ya dengan melihat ya fenomena-fenomena dan juga kenyataan yang ada ya. Kenyataan yang ada maksud saya sistem yang ada itu sama sekali belum berubah menurut saya ya. Ketika sistem itu belum berubah ya, maka potensi terjadinya penyimpangan itu masih sangat terbuka begitu ya Mas ya. Jadi kalau waktu-waktu berikutnya nanti misalnya ada berita OTT kepala daerah atau OTT elit politik di daerah ya, ya jangan kaget ya. Karena memang ya karena sekali lagi kalau kayak saya melihat dalam kacamata yang agak pesimis itu
fondasi-fondasi untuk terciptanya good government maupun clean governance itu kok belum ada perubahan yang signifikan di situ ya. Dan ketika itu tidak atau belum berubah secara signifikan ya tentu saya belum melihat ada harapan yang lebih cerah gitu. Meskipun saya dan publik berharap pemerintahan ke depan semakin lebih baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan di daerah khususnya. Dan itu harus tadi menurut saya fondasi-fondasi tadi harus diperbaiki dulu dengan prasyarat-prasyarat yang ada. Gitu Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.